Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue pengen ngebahas tentang ya berapa sih kalau kita untuk anak-anak perantau khususnya kalau mau merantau di Batam nih. Gue punya temen nih, dia ini udah beberapa bulan lah di Batam, udah tahu makannya berapa, semua kebutuhannya berapa, ya kan? Ya kita sambut aja nih, ya namanya siapa dok? Adrian, tapi Adrian. biasa Henry manggil gua Dado ya. Iya. Tos dulu lah, Hen. Yoi, Udah lama kita nggak ketemu nih anjir. gue baru ketemu lagi nih. Udah Berapa lama ya? 4 tahun kali ya? 3 tahun. Lama bener 4 tahun 3 tahun, Hen. Kayaknya enggak deh. Ya sebelum lu di IKEA. Iya, gue sebelumnya di IKEA sih. Tapi kurang lebih 5 bulan lah. 6 bulan lebih sih kayaknya. Hampir setahun ya. Itu kalau lu kerjanya, kalau kita nongkrongnya kan kayaknya Iya sih. lama sih, setahun 2 tahunan. Setahun 2 tahunan ya. Benar-benar. Gila lama banget. Iya, gue pengen tahu nih, lu kan ke Batam tuh. Nah. Nah, kalau temen-temen kali aja pengen merantau di Batam, pengen kerja gitu. Maksud gue, kalau di ekspektasi gue Batam itu kecil. Iya, Kecil benar, gitu benar, doang. benar banget. Nah, menurut lu pas lu nyampe ke sana, maksudnya kok bisa gitu? Maksudnya bisa lu mulainya di sana ngapain aja, lu makan berapa? Kan itu lumayan kan, sendiri kan lu di sana. Sendiri banget lah gue di sana. Tapi menarik ya. Menarik kenapa tuh di Batam? By the way, thank you nih, Hen. Udah ngajak ngobrol gua masalah seputar biaya hidup sebagai seorang perantau lah ya. Iya, Nah, betul. jadi backgroundnya itu memang gua ke Batam itu yang 5 bulan yang lalu itu gua tugas ke sana. Oh. Memang gua tugas selama kurang lebih 5 bulan ke Batam dan memang benar yang tadi lu bilang, Batam itu kotanya kecil. Ya, kotanya kecil, jadi satu pulau yang dikelilingin laut. Iya. Dan untuk biaya hidup sendiri sih, kalau menurut gua ya, untuk biaya hidup dia 11-12 sama Jakarta. Oh sama. Sama, 11-12 Hen. Berarti UMR-nya sama dong? UMR lebih kecil Batam, Oh, 4,6. Oh. Kalau sekarang kalau nggak salah UMR Jakarta tuh 5,2 ya kalau nggak salah ya. Iya, udah lebih gede. Udah lebih gede ya. Nah, adiknya Jakarta lah kalau Batam. Tapi mahal Gitu. kan harga barangnya sama. Jajannya, makannya. Kalau makan 11-12. Oh. Bedanya kalau di Batam itu nggak ada warteg, cuy. Masa Kalau sih di nggak ada Jakarta warteg? jarang. Gue selama 5 bulan di sana itu gue jarang banget ngeliat yang namanya warteg. Nasi Padang kali Nasi ya? Padang banyak. Ya, Susah dong kalau mau nyari-nyari yang murah-murah. bener. Lu kalau misalkan kita ke Batam, kalau awal-awal ya, awal-awal ke Batam untuk makan aja lu harus searching dulu nih. Ini kira-kira masuk budget makan gua atau enggak gitu loh. Oh. Karena apalagi kalau misalkan kita kasarannya datang dari Jakarta, ngerantau ke Batam gitu ya, buat kerja, itu lu mau nyari makanan yang semurah warteg itu Nggak ada. jarang. Oh, jarang. Jarang. Padahal udah keliling tuh. Udah keliling. Ya, soalnya gue lihat lu di mall mulu ya makannya. Di mall mulu gua makannya. Gua kerja di mall Itu mulu bukan buat soalnya. anak perantau, itu bangkrut. Itu dia. Berarti suka GoFood dong dan lain-lain. Gua GoFood jarang sih. Gua paling untuk GoFood. Nah, ini dia nih. Gua ketika gua merantau, gua sangat menahan untuk mesen GoFood. Kenapa? Karena satu, GoFood itu biayanya lumayan gede ya dibanding kita langsung datang ke restonya kan. Karena Ongkirnya. harganya di markup. Kedua, ongkirnya Nah. gitu kan. Ada biaya servisnya juga. Jadi gua nggak menyarankan untuk GoFood sih kalau selama merantau ya. Kalau menurut lu habis berapa sih? Maksudnya kita udah irit-irit nih, kita ke sana udah kita coba irit banget gitu buat Iya. dari kosan-kosan kita nih berapa gitu habis makannya sehari. Sehari. Kalau untuk sehari ya rata-rata untuk porsi makan orang normal ya, karena ketika gue di Batam kan memang gue lagi ada program untuk cutting ya, penurunan berat badan, ya Seru kan. nih dia nih, kebutuhan Nah. badannya tuh nanti deh kita next bikin Iya. tali gym. Tapi kalau kita lagi ngomongin budget makannya Iya. untuk rata-rata orang normal itu kurang lebih itu rata-rata 50 ribuan lah sehari. Sehari lo. Menurut gua udah lumayan murah. Warteg aja di sini taruhlah 13.000 udah lumayan ya, Iya. 15. Buat 3 kali tuh. Sekali makan Anjir, mahal itu mah cuy. mahal untuk Sekali ukuran orang makan normal. 50. Mahal. Karena apa? Nasi Padang. Oh, pantas. Emang ada paketan? Paketan ada, cuma ya lu tahu sendiri kan mall kan. Kebetulan memang gue dapetnya kerjaan gue di mall dan rata-rata nasi Padang Kan di mall biasanya tuh ada kantin. ada kantin
Dan nah kebetulan juga ada yang paket karyawan juga. Oh, di situ. Ya, rata-rata 30 sampai 50 ribuan. Tapi gua ambil yang paling terbesarnya aja ya. Kita ngomongin jeleknya dulu, resikonya lah. Rata-ratanya ya. Rata-ratanya 50 ribu. Itu lumayan mahal loh, 50 menurut gua. Untuk sekali makan ya, bukan 3 kali. Bukan 3 Karena kali. 50 bisa lah 2 kali makan. kalau Bisa, menurut gua di bisa. sini. Maksimal 2 kali makan, Bisa. 3 juga. Tapi ya ini disclaimer dulu, ini Beda-beda berdasarkan pengalaman gua nih. Porsi makan kita kan beda-beda nih. Itu belum ngekos ya. Itu belum ngekos. Tapi dia enaknya kalau ngekos ditanggung sama kerjaannya. Nah, Berapa emang kalau di kos itu kalau lu nanggung sendiri? kalau nanggung sendiri kalau ngekos itu kurang lebih paling murahnya itu ya sebenarnya ada yang murah. Ada yang murah. Cuma kebetulan pas waktu gua di Batam gua ngekos memang dikasihnya yang 2 jutaan. Oh, jadi ada budget maksimalnya tuh. Ada. 2 juta per bulan. Ya, Oh, berarti lu lebihnya yang mewah. Itu udah mewah lu 2 juta. dibilang mewah ya standar kosan Jakarta sih Hen kalau buat gua ya. Kecil nggak? Enggak kecil. Dia ada satu kamar itu ada meja, ada lemari, ada kasurnya yang queen size lah ya buat lu guling-guling main gulat di situ bisa ya kan, main Smackdown. Seukuran kamar hotel nggak sih? Untuk seukuran kamar hotel bener. Oh, itu mah gede dong. Kalau di Jakarta 1,5 kecil tahu. Ukuran 1,5 berapa kecil ya? Kecil di sini. Di Jakarta ya, di Jakarta tuh kecil. Kos-kosan 1,5 apalagi di tengah kota. Nah, kalau di Batam berarti taruhlah lu beli sehari 150 dong sehari. Ya kurang Uang lebih makan. lah. Uang makan 150. Berarti Kalau gua udah lagi hampir makan 3 UMR kali ya. anjir. Itu dia. Udah hampir UMR. Bener. Makanya kalau ngerantau itu memang bener-bener lu harus perhatiin budget pengeluaran lu berapa, kemudian lu sanggupnya berapa nih dalam 1 bulan ini lu bertahan, butuh budget berapa sih? Berarti kalau gue pikir-pikir, kalau kita ngekos, terus buat jajan kebutuhan makan, itu cuman habis buat makan sama ngekos nggak sih? Kalau menurut lu? Ya kurang lebih ya kalau Taruh gajinya itu ya, gaji kayak UMR-nya. pas-pasan lah ya, Iya. kita ngomong gaji pas-pasan ya. Paling bisa nabung juga, kayak nggak mungkin ya kalau nabung juga. Kan belum dana darurat ya, maksudnya Benar. ada aja. Ada aja Kita mau lah. beli apa gitu. Itu menurutku lumayan mahal dibandingkan Jakarta sih. Ya bisa dibilang Kalau di Jakarta banyak nih yang murah-murah, soal paketan nasi Padang pun ada yang 12. benar. Yang 12.000, Di sono jarang. 12.000 nasi Padang, gue cuma nemu 1 nasi Padang di daerah itu di Batam ada namanya daerah Bengkong. Itu ada nasi Padang 10 ribuan. Murah dong. Murah. Tapi nggak mungkin tiap hari terus kayak Nggak gitu. mungkin karena kan gue visit keliling-keliling nih Iya. seminggu. Dan itu nggak di seluruh tempat ada ya. Iya, Jadi nggak di emang seluruh jarang tempat ya? ada. Jarang. Variatif harganya. Tempatnya yang enak nggak? Maksud gua sama kayak Jakarta nggak? Suasananya, cuacanya, Cuacanya. Kalau dibilang cuaca, kalau kita ngomongin cuaca dulu deh ya. Iya. Kalau cuaca, kalau menurut gua panasnya itu beda tipis sama Jakarta. Oh, soalnya laut kali Karena ya. laut, karena di Batam panasnya itu panas laut. Kalau di Jakarta panasnya panas matahari plus panas nih bensin nih. Iya, kendaraan Mesin, buset, itu panas padat banget. banget. Iya. Kan? Belum. Tapi ada nggak yang menurut lo spesial gitu dibandingkan di Jakarta? Di Batam tuh kayak enak nih ternyata nih gini. Beuh, nih. Yang spesial di Batam ya. Kagak macet cuy. Iya, serius. Serius, Masa nggak sih? macet. Kan dia kecil. Kan Batam itu kecil, cuma gitu doang, ujung ke ujung ketemunya itu. Yang bikin nggak macet itu apa? Jalanannya lebar. Oh, dia dibikin. Dia jalanannya lebar. Karena di Batam itu sekarang lagi banyak banget pembangunan jalan, pelebaran jalan ya. Jadi gua hampir sama sekali tidak pernah menemukan macet. Macet hanya ada di satu daerah. Namanya di daerah Batu Aji dan itu pun hanya lawan arah. Oh, gara-gara lawan arah. Di jam-jam macetnya. kantor lah. Itu udah di jam kantor tuh macetnya segitu. Macetnya ya cuma di daerah situ doang. Lewat lampu merah udah nggak macet sama sekali. Itulah enak yang bikin gua nyaman di Batam itu bebas macet. Oh, banyak kayak kantor nggak? Kantor atau kayak pabrik? Pabrik sih lebih Itu banyak. lebih ke pabrik. Pabrik. Berarti jatuhnya tuh banyak kan mobil-mobil gede nggak sih? Mobil-mobil gede benar. Mobil-mobil Priuk. gede. Kayak di Priuk. Ya? Iya. Mobil-mobil gede. Tapi aneh kok nggak macet ya? Di sini kok malah macet banget. Nah, karena Bener. itu dia kalau di Batam itu arah lokasi pabrik itu arah area distrik-distrik pabrik ya kan
area pergudangan lah. Kalau kita ngomongin area pergudangan itu dia arahnya ke Batu Aji. Yang tadi gue bilang itu area yang salah satu area yang macet. Berarti kayak dipisah ya, rapi ya? Ya, Maksudnya nih khusus pabrik, ini betul, perkantoran. Jadi nggak sembarang. Kalau di Jakarta kan campur kan? Ada betul. pabrik di sini kantor. Benar. Oh, menurut lu untuk nih, ini kan orang yang mau merantau nih ya ke situ, worth it nggak sih? Maksudnya kalau kita belum tahu apa-apa, terus belum tentu kita kayak loker ya kan, kerjaan itu banyak nggak di situ? Ya. Oke, kalau buat yang mau nyoba ngerantau ke Batam nih, satu, kalian harus make sure dulu nih, survei lokasi, survei pengeluaran kalian di Batam itu berapa, kesanggupan kalian berapa, karena lapangan kerja di Batam itu nggak sebanyak lapangan kerja yang di Jakarta ya. Kita jangan samain untuk lapangan pekerjaan Jakarta sama Batam itu sama, nggak. Justru kalau yang Sedikit ya? lebih sedikit, dan mayoritas penduduk Batam itu nyarinya itu dia kerja di pabrik. Oh, Jadi anak PT. Nah, anak PT, kalau bahasanya kan anak pabrik itu anak PT kalau di Batam. Dia lumayan tuh pendapatannya, lemburnya gede kalau di sana. Ya kalau yang mau nyoba ngerantau ke Batam, mau kerja di pabrik, silahkan dicoba. jatuhnya dia kayak itu guys, kayak Cikarang lah. Kayak Cikarang. Kayak Cikarang, pabrik-pabrik Tangerang tuh. Benar. Kabupaten. Betul. Jadi di ekspektasi kita tuh nggak terlalu kayak Jakarta banyak perkantoran. Betul. Kecuali kalau kalian emang kayak dari kantor kalian udah visit kayak lu kan. Iya. Kalau emang dari kantor kan kerjanya. Kalau gue emang dari kantor, Sono. Jadi semua ditanggung. semua Enak kan? ditanggung. Lu semua ditanggung. Nah, kita kayaknya boncos deh kalau kita ke sono sendirian. Ya, Ya kan? Pesawatnya berapa sih ke sono? pesawat. Kalau pesawat itu 1.250.000 lah. Berangkat. Berangkat doang. PP-nya 2,4 lah kurang lebih. 2 juta. Sama kayak ke Bali. Bali. Belum lu nyewa motor. Nggak mungkin kan lu bawa motor dari sini. Ya, bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa ya bawa Bisa. motor, cuma mahal cuy. Paketin ya? Paketin sejuta lah, Dia tuh nggak ada. tergantung volume ya. Anjir sih. Dia nggak ada kayak perahu ya, gitu ya, kapal Nggak, kayak merak gitu. Kita nyelonong aja gitu ke Batam. nggak ada. Lu kalau mau nyebrang ke Batam ya lu harus lewat Lampung dulu, Lampung ke Palembang. Di Palembang lu nyebrang. Gue kira dari Jakarta nih bisa gitu, nggak tahu tuh ke Merak atau ke Lampung. Nggak. Ini nih Dua, seingat gua 2 atau 3 kali transit kapal lah. jauh itu mah. Jauh, Muter jatuhnya kan. muter. Padahal dekat, sebenarnya dekat kalau dari Jakarta. Cuma Dari jauh. peta deket, Mm, dari peta deket. deket. Berarti lu udah pernah ke wisata? Ada wisata apa sih di sana? Wisata. Kayak Kalau nggak ada ya? anjir, kalau wisata ya Herman. Wisata ada sih, ada satu jembatan ikonik banget ya di Batam, namanya Jembatan Barelang. Jadi itu jembatan, ada jembatan 1 sampai jembatan 7 yang ujung banget. Nah di jembatan 1 tuh banyak tuh buat spot-spot foto. Dia ibaratnya jembatannya kayak jembatan Cambridge gitu loh yang di Inggris, Yang panjang yang panjang, jatuhnya. Dia itu doang, guys. ngebelah laut. Iya, Nah. tapi kalau malam gue yakin enak ya. Di Batam. Enak. Suasana malam gimana? Suasana malam rame. Di Batam tuh ya ibaratnya Jakarta kedua lah ya. Jakarta ya. Berarti kulinernya campur-campuran ya dia. Kuliner campuran karena mayoritas penduduk di Batam itu adalah pendatang, Oh, perantau. pendatang. Ya, jadi multikultur lah di sana. Ada Medan, Padang, Jawa pun ada di sana gitu. Chinese gitu ya. Chinese juga banyak juga di Batam. Nah, karena apa? Karena yang tadi gue bilang sama kayak Jakarta, ya kalau malam klub-klub malamnya banyak. Oh, klubnya berderet kali ya. Beuh, Itu lebih ada. bebas kali ya. Lebih bebas. Gue bilang, Dibandingkan gue bilang Jakarta. lebih bebas ya. Sono. Klub nggak? Enggak dong. Nggak. Enggak. Kan nyari duit tujuannya. Ya, Bukan kayak nyari gitu. duit tujuannya. Dan Iya. Nah, kalian hitung-hitung tuh dari per hari 150 udah hampir 4 jutaan kali itu kalau dihitung. gila cuy, gue kalau ibaratnya kalau gue masih ngeklub gitu ya, Iya. hidup di Batam, gue nggak hidup kayak sebulan di Batam tuh. Duit gue habis terus lah. Berarti kehidupan di Batam tuh lebih mahal daripada di Jakarta kalau gue nangkepnya ya. Ya, Kalau di Jakarta ya kita bisa irit-irit banyak paketannya dan lain-lain kan, kita perlu mall. Nah, kan lu sering ke mall, emang banyak di situ mall. mall. Kalau gue hitung-hitung total ada kurang lebih 10 mall lah di Batam. Anjir. Oh, banyak dong. Banyak. Lumayan. Dari mall yang sepi sampai mall yang ibaratnya Mewah. Grand Indonesianya lah. Oh, di Grand situ. Indonesianya Batam itu satu-satunya mall yang memang
tenan-tenannya itu tenan-tenan yang kayak model H&M, Uniqlo, ada di mall Ada itu. di sono. Dan itu cuma satu-satunya Di satu mall aja. di ada satu ya. mall aja, Itu Mas just tip guys. Just Tip. Kalau di Kalau- Jakarta, Buat anak Jakarta yang mau nyari makan bakmi GM gitu ya, bakmi GM nggak ada, susah kayaknya kalau di Batam. nggak ada di Soalnya- Batam nggak ada sama sekali bakmi GM. Soalnya kan gue lihat cuma kecil segitu kayak Pulau Seribu dah kalau jatuhnya. Ya kurang lebih kayak Pulau Seribu. Di paling Pulau Seribu yang paling gede apa sih, Pramuka ya? Iya, Pramuka. Ya, Kampung Jawa kayak- tuh. Ya kurang lebih segitulah. Iya. Tapi padat banget penduduknya karena banyak perantau situ yang mau kerja kan. Oh, berarti kenapa ya pada nggak ke Jakarta aja? Kenapa harus di Batam ya? Karena di Jakarta kan lebih luas, ada Tangerang, ya kan, ada Depok, Bekasi. Nah, ini menarik nih. itu Kalau malah ke Batam orang-orang. Padahal segitu doang. banyak orang-orang itu yang mikir, Pak, kalau di Jakarta susah ya dapat kerja ya. Oh, dia mikirnya di sono. Iya, gue sempat ngobrol, ada beberapa orang lah yang memang kenal, dan tim-tim gue juga yang ada di Batam itu ngobrol, Pak, di Jakarta banyak gak kerjaan gitu kan. Ya, gue jawab secara realistis aja ya, banyak sebenarnya lapangan kerja. Cuma masalahnya adalah bisa gak kita bersaing di Jakarta. Betul. Jangan Sama sampai aja ya. kita ngerantau ke Jakarta nih, dari Batam ke Jakarta, malah terlantar kita di Jakarta karena gilanya persaingan yang ada di Jakarta. Ya, di Jakarta lebih padat. Dan Lebih semua padat. ras, semua arah. Betul. Kalau di Batam kan kita harus naik pesawat dulu. Modalnya juga lebih gede ya. Modalnya lebih gede, dan Modalnya memang gede. lapangan kerja juga lebih sedikit di sana. Sedikit ya. Lebih sedikit di sana. Tapi gajinya kecil. Gajinya kecil. 4 jutaan lebih. Kecil. Itu belum ngekos dan lain. Nah, kosan lu itu maksudnya itu udah di kota banget apa enggak sih? Di kota, di tengah-tengah. Oh, dengan harga segitu udah di kota. Iya. Oh. Itu benar-benar posisinya itu strategis banget lah. Kayak di tengah pusatnya ya. Pusatnya. Dan lain-lain. Namanya ya Batam Center. Oh, itu nama Daerahnya. Nama daerahnya. Batam Iya, Center. Kota Batamnya kayaknya. Iya. Batam kan terkenalnya cuman kayak orang-orang awam tuh HP ya. Kafe. Yang murah HP doang kali ya di situ. Yang murah HP, barang elektronik. Murah nggak sih? Murah-murah di sana. Tapi kan katanya ilegal ya. Gitu. Ada yang ilegal, ada yang internasional Singapura gitu-gitulah. Karena di deket ya dari Singapura. Ya. Tapi lu kalau mau beli oleh-oleh gitu ya, Hen, ya, Mas, parfum, tas, thrifting, baju, sepatu, di sana banyak. Dia- Singapura. Oh, emang dari Singapura tuh dioper ke situ kali. Betul. Karena lebih murah, aksesnya juga lebih gampang. Ya, Dibandingkan yang dari Soekarno Hatta itu. betul. Ada bea cukai, guys. Tapi- Itu sih setahu gua di Google. Benar. Tapi uniknya di Batam itu, ketika lu punya, misalkan lu ke Batam nih, beli laptop 3 biji lah. Iya. Lu boleh, ketika lu balik ke Jakarta nih, ada satu laptop lu yang harus dibayar pajaknya. Oh, masih bayar bea cukai juga. Betul. Pajak. Ibaratnya lu keluar, 3 cuma bayar 1 doang. iya. Kok bisa begitu ya? Nah, itulah uniknya regulasi yang khusus di Batam. Karena kan waktu itu maraknya banyak black market kan. Jadi, memang ada peraturan dari pemerintah juga yang membatasi keluar masuk barang elektronik ya. Kalau lo mau beli parfum banyak, tapi banyak juga tetap dipantau juga sih. Nggak bisa. Akan ditanya, nggak bisa seenaknya kita keluar masuk Oh, barang elektronik. berarti nggak kayak ibaratnya kalau kayak kita mau ke kota Bandung kan langsung beli oleh-oleh, beli HP di sana juga bodo amat kan? Ibaratnya Iya. nggak ada tuh kayak Betul. mau ke Lampung, Palembang Betul. pun, mau nyebrang pun beda gitu. Kalau Batam memang kayak beda negara nggak sih? Ada Mirip sosok beda Indonesia. negara, Kayak beda sama-sama negara Indonesia. ya? Betul. Karena ya itu tadi, Hen, maraknya black market itu. Oh, berarti di sana banyak elektronik ya? Banyak. Kayak nih jatuhnya kayak di tanah Senen ya? Pasar Senen kan kayak baju. Mangga 2 lah. Mangga 2. Oh. Kayak Mangga 2. Tapi Barang di toko mereka. apa di emperan? Bener-bener di emperan ada, di ITC-nya ada. Ya kalau kalian mau beli HP tuh silakan. Belum ongkosnya 1 juta lebih. Ya, Sama bohong sih ya. Tapi nggak disaranin juga sih beli di sana. ya disaranin juga lah beli di sana. Sebenarnya kalau kita bandingin lagi dengan kualitas harga dan barang yang oke, yang bisa kita pakai di Indonesia ya, 11-12 lah sekarang. Untuk sekarang ya harga barang elektronik di Batam dengan di Jakarta gitu. Lu kan tuh di situ 6 bulan ya. Terus pasti nyuci baju dong. Laundry apa gimana? Laundry gua, Anjir, ini laundry guys. laundry cuy. Gua sekilo 8.000. Tuh, kita pengen hemat tuh nyuci sendiri dia malah laundry loh. Itu dia karena
ya ini juga sih gue sebenarnya nyari kosan. Nah ini juga yang tadi gue bilang sebelum kita ke Batam itu harus survei dulu kayak gimana. Nah ini kalau misalkan kita mau cari tempat tinggal, otomatis kan nggak mungkin setiap hari laundry kan. Betul. Otomatis kita harus cari kosan yang memang membolehkan kita untuk nyuci baju sendiri dan sudah disediakan tempat buat ngejemur pakaian. Oh, Nah di kosan gua nggak ada dan nggak boleh nyuci sendiri juga. ada peraturannya. Ada peraturannya. Udah bayar mahal, aturannya ketat juga ya. Itu dia. Berarti cuma hanya kosan aja. Hanya kosan. Masak nggak bisa. Masak ada cuma satu kompor dan nggak ada kulkas. Gimana gue mau nyimpan bahan makanan gitu? Oh iya juga ya, bingung ya jadinya. Agak bingung, betul. Paling mie doang, kamu Iya. tiap hari makan mie. Yes. Itu 8.000, lumayan tau. Gue juga nggak makan mie kan, Iya, lu kan sekarang nge-gym. nge-gym gue sekarang. Iya hebat loh. Maksudnya badannya yang gemuk dulu, gemuk, sekarang udah agak berisi, berbentuk gitu, ngebentuk. Dan itu gue yakin harga buat bayar itu semua kan mahal ya. Ya, Ngabisin waktu tuh. Habis pulang kerja lu harus bener-bener capek-capek ke gym. Itu kalau gue Betul. jadi lu juga kayak ada mager nih. Apalagi gue kan rebahan mulu ya, aduh mager nih. nah itu dia ya. Ketika, nah ini juga nih Hen, ketika kita ngerantau nih dan memang kita punya satu hobi yang memang kita suka atau satu goals yang kita pengen capai gitu kan. Contoh kayak gue buat nurunin berat badan, ngebentuk badan, gue pasti akan ada perhitungan tambahan lagi untuk mengeluarkan budget untuk hobi yang gue suka ini. Oh iya, biar pas lah ya. Biar pas. Dan gue nggak susah-susah banget lah. Gue kerja jalan, gue nggak hidup susah di Batam, dan hobi gue masih tetap jalan. Iya, jadi nggak kepikiran guys. Jadi masih happy. Masih happy. Itu Betul. lu selama 6 bulan. Menurut lu kan udah baliknya ke Jakarta. Ya, Ada menurut lu disaranin nggak sih kalau lu kan ditanggung semua tuh. betul. Kita yang mau merantau langsung cocok nggak? Tiba-tiba datang ke sono dengan tanpa persiapan, ya kan? Belum kosannya. Kalau gue enggak sih, nggak saranin. Kalau kosan pasti di sana ada plus minusnya juga kan. Benar. Ada plus minusnya. Nah, gue mau tahu lu selama 6 bulan di sono susah senangnya gimana gitu. Susah senangnya ya. Wah, gila kalau susah senangnya tuh banyak sih sebenarnya susah senangnya ya. Tapi kalau yang tadi lu tanyain itu pertanyaan menurut gue bagus banget. Kenapa? Karena ketika kita kesana tanpa persiapan, Hen, tanpa ada manajemen resiko yang kita punya, ya itu akan susah lah. Tanpa kita survei, tanpa kita punya tabungan yang cukup untuk Penting banget ya tabungan. kita, nah itu punya tabungan yang cukup untuk kita bertahan hidup selama kita di Batam dan kita mencari kerja. Ya, atau misalkan kita dari Jakarta nih, kita mau ngerantau, gue deh coba mau ngerantau ke Jakarta, tapi gue nggak nyari kerja dulu nih. Sekarang kan banyak platform cari kerja kan, Iya betul. ngelamar kerja, kita cari yang di daerah Batam, kita belum dapet opportunity atau kesempatannya itu, kita udah nekat ke sana tanpa persiapan. Itu buat gue masuk ke kandang buaya sih. Oh iya, berarti intinya kalau kalian mau ke sono pertama harus benar-benar siapin dulu, cari kerja dulu di tempat kalian. Maksudnya kan sekarang serba online kan ya. Serba online Kecuali sekarang. kalian udah dipanggil di sana, udah pasti kerja di sana ya silakan. Ya, Ya, tapi tetap harus ada dana cadangan lah ya. Kita nggak tahu pahit-pahit di sana. betul. Di entah itu gagal ya kan, Ya. ditolak, kalian bisa balik gitu. Benar. Kalau dia kan emang pure udah kerja gitu dari Jakarta langsung dipindahin ke sana. Yes. Dan Boleh nggak ke sana? mau aja sih, mau bener. Di sana tuh yang tadi gue bilang, bebas macet, lu nggak akan capek di jalan, dan lu masih suasananya itu masih lebih enak dibanding Jakarta lah. Meskipun tanpa ibaratnya lu mau nyari kerja di sana sendiri, maksudnya udah pada panggilan di sana, tanpa Iya. nih tanpa kantor lu sekarang, tetap mau. Tetap, gue mungkin akan tetap ke sana lagi. Oh, berarti sebegitu enaknya di Batam. Sebegitu ya? enaknya di Batam. Soalnya tanggapan gue tuh kayak gersa gitu, maksud gue lebih Jakarta lebih maju lah maksud gue. Iya. Gue mikir gitu, wah Jakarta lebih maju. Kerjaan nih, ibaratnya sepahit-pahitnya nyari kerja tuh lebih gampang di Jakarta dibandingin Batam. Kalau menurut gue Betul, gitu. Tapi gue betul. nggak tahu karena gue belum ke situ guys. Yes. Gue juga belum ke sono. Gue bisa ngomong gini karena gue udah pernah merasakan dan gue udah survei. Nah, dia udah ngerasain pahit senangnya di sana Ya. selama 6 bulan itu tuh nggak hampir setengah tahun jatuhnya ya. Hampir setengah tahun. Hampir setengah tahun. Kalau gue tangkap ya berarti sebulannya tuh
Mungkin beda-beda ya. Mungkin kayaknya UMR kalau di bawah UMR kalian kurang. Kalau nah, Kurang nggak gua sih? Kalau bener-bener gue hitung-hitung ya. Gue hitung-hitung untuk biaya hidup gue di sana ya Hen ya. Dengan makan gue sekali loh. Gue makan cuma sekali, sekali doang sekali sehari. Anjir, sehari. Karena Gocap kan gocap. Karena gue alokasikan makan gue ke untuk bayar gym ya? Oh, dia berji. gitu. Kebutuhannya beda. Kalau untuk makan yang 3 kali, mungkin kurang lebih sama. Gue kalau hitung-hitung untuk biaya hidup gue di sana dalam 1 bulan itu 3.500.000 lah. Terus 3,5 juta guys. 3,5 juta. Gila sih. Anjir, cuma buat makan doang. Makan doang. Makan, kosan. operasional ya, bensin, parkir. Gue nggak kebayang kalau kalian ngekos dengan UMR di Batam. Mungkin ada kali ya, ada kosan yang murah. Ada. gitu. 800.000 pun ada, Hen. Oh, ada berarti. Ada. Cuman kan hidupnya pas-pasan guys. Ya mungkin ada rezeki lain. Cuman kan kalau kita pahit-pahitnya aja ya. Pahit-pahitnya aja. Terlalu beresiko. Terlalu beresiko, apalagi untuk anak-anak muda nih yang pengen nyoba tes mental lah buat ngerantau gitu kan. Bagus. Tapi balik lagi, tetap kita harus punya manajemen resiko yang baik. Betul sih. Manajemen resiko dalam hal apa? Nggak hanya keuangan. Persiapan kita gimana kita ketika mau kerja di kota orang, di tempat yang memang bukan kandang kita, Jangan jadi beban. jangan jadi beban. Ya minimal nggak nyusahin orang lain di sekitar kita ya. Betul. Mungkin kan baru kita ke Batam tiba-tiba kalian balik ke rumah orang tua, habis duitnya belum dapat apa-apa, Yes. kan malu-malu. Jadi mungkin kalian harus cari referensi, banyak-banyak searching juga Benar. ya tentang mau nyari duit di Batam. Betul. Oke, karena udah 20 menit juga nih guys. Nggak berasa ya nih? Ya udah sore juga. Mungkin gue tuh pengen ngebahas tentang lu nge-gym sebenarnya. Wes, Tapi boleh, nanti boleh di next banget. video aja. Next video, boleh, Pengen boleh. tahu tentang pemula nih yang mau nge-gym, apa aja yang harus disiapin ya kan, berapa total itu kan nggak murah kan, nggak Nggak murah. belum sewa dan lain-lain, konsistennya. Oke, terima kasih nih Dok ya. Thank you. Thank you banget. Thank you banget Ya, udah udah invite gua. Jarang banget nih ketemu dia, saya sibuk. Tapi nih kayak bakal ketemu lagi nih Nah, amin, mudah-mudahan ya kita ngebahas gym ya, yang ngebahas gym boleh. tentang seputar kesehatan, Seputar investasi kesehatan. Wah, Ingat. terima kasih ya. Ya, ada yang mau sampaikan nggak? Yang mau gue sampein ya, Sebelum kita tutup nih. Kita close. kalau kita ini kan kita lagi ngebahas soal untuk bertahan hidup Iya. di kota orang ya. Apalagi kan banyak pasti merantau banyak dong mau nyari duit. Betul. dan lain-lain. Ingat, mungkin Henry juga udah pernah bahas juga ya. Jangan sampai kita hidup bergantung dengan gaya hidup yang kita punya. Jangan gedein gaya. Deh. Jangan gedein gaya. Betul. Apalagi kita ngerantau. Ya. Betul sih. Yang penting utamain kebutuhan. Utamakan kebutuhannya dulu. Ya kan? Baru gaya hidup itu nomor sekian lah. Ya, nomor sekian. Lagian gaya hidup kok bisa nanti-nanti. Ya kan? Yang penting sekarang bertahan hidup aja dulu. Yang penting bertahan hidup. Ya, benar. Karena merantau itu cuma butuh bertahan hidup, bukan pakai gaya hidup. Jadi ingat tuh, kalau kalian mau sebenarnya nyari duit di mana bisa. Yang penting kitanya aja. Betul. Nggak kebablasan aja. Oke, pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Terima kasih juga buat lu Dok yang udah Thank you, datang. Hen. Thank you. Ya, nanti kita next bahas tentang gym. Sip, Ya. gua tunggu. Menarik soalnya kalau bahas gym. Iya, jadi sampai jumpa lagi di next video. Bye bye. Bye-bye.